¿Qué primo que pasó? Tranquilo que después se calma la cosa. ¿Nos vas a matar o qué? ¿Tienen miedo de morir? Yo no. ¿Vos? Pero sí estoy teniendo serias dudas con los Ochoa. Well, hello people, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, biar bisa terus nonton video dari Plus Plus. Nah, kita masih akan ngebahas alur cerita series Narcos episode kelima, yang menceritakan pelarian Pablo dan kawan-kawan ke Panama. Kira-kira kekacauan apa lagi ya yang akan Pablo perbuat di episode kali ini? Daripada makin penasaran, kita langsung aja ke ceritanya. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang mau tahu update tentang kita, bisa follow akun Instagram @plusplus__. Atau buat kamu yang ingin tutorial edit video, bikin konten, dan main games, bisa follow TikTok kita @plusplus.film. Oke, langsung aja. Jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it. Narcos, Season 1, Episode 5. No playing, happy YouTube, and chill. Keberhasilan mengekstradisi Carlos Lehder membuat Galan semakin gencar mengorasikan janji politiknya dalam memberantas jaringan narkoboy di Kolombia. Sementara itu, Pena akan membantu Elisa pergi ke luar kota agar selamat dari incaran Pablo. Pena sadar kalau Elisa ini informan penting yang dapat mempermudah menangkap Pablo. Tapi di sisi lain, karena Elisa adalah seorang komunis, Pena serta Murphy masih merahasiakannya dari para koleganya. Sedangkan Pablo dan kawan-kawan yang lagi berada di Panama mencoba melakukan penawaran perdamaian ke pemerintah Kolombia dengan melunasi hutang negara. Sebab Pablo ingin pulang ke Kolombia karena istrinya merasa tak betah di Panama. Namun sayangnya, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh pemerintah. Artinya, Kolombia bukan lagi tempat aman untuk mereka. Lalu, pada suatu malam tanggal 18 Agustus 1989, saat Carlos Galan akan mengadakan kampanye di Soacha, Kolombia, ia tiba-tiba diserang dan dinyatakan tewas setelah peluru menembus rompi yang dikenakannya. Tewasnya Galan seakan membuat hancur mimpi orang Kolombia yang ingin negaranya terbebas dari pengaruh narkoboy. Massa pendukung Galan juga melakukan protes terkait aksi yang dilakukan para gembong narkoboy terhadap calon presiden Kolombia itu. Tapi dari pihak narkoboy sendiri, yaitu Fabio Ochoa, sangat kaget mengetahui kalau Galan telah tewas. Ternyata Pablo lah yang melakukan serangan itu tanpa sepengetahuan teman-temannya. Fabio marah dan menganggap cara Pablo terlalu frontal karena dapat membuat situasi semakin memburuk. Nyatanya, hal tersebut tak melemahkan mental Pablo. Ia malah mengajak para gembong lain pulang ke Kolombia. Sementara itu, pihak keluarga Galan menyatakan dukungan pada Cesar Gaviria selaku penasehat juru kampanye untuk melanjutkan perjuangan Galan sebagai presiden Kolombia. Dr. Cesar Gaviria, the narcos would declare war. If he didn't, Namun tugas ini tidaklah mudah, sebab jika Gaviria maju sebagai presiden dan mendukung ekstradisi, para narkoboy pasti akan menyatakan perang lagi. Setibanya di Kolombia, Pablo diberitahu oleh Valeria dan Duku kalau Cesar Gaviria akan menggantikan Galan sebagai calon presiden. Valeria juga mengatakan kalau Pablo harus berhati-hati dengan orang seperti Gaviria, sebab dia tak mudah untuk ditaklukkan. Tapi di sini, Pablo ingin tahu kepada siapa Gaviria akan berpihak. Pablo kemudian meminta Valeria dan Duku menyampaikan pesannya kepada Gaviria. Lalu mereka pun mendatangi kantornya. Di sana, selain menyampaikan pesan dari Pablo,
Valeria juga membujuknya agar mau berpihak pada narkoboy dengan menawarkan program televisi untuk kampanyenya. Sayangnya, tawaran itu tak mampu menggoda Gaviria. Ia lantas mengusir Valeria dan Duku dari kantornya. Tapi, Gaviria tak ingin meremehkan Pablo begitu saja. Dia tetap membaca surat tersebut yang meminta pemerintah tak mengusik bisnisnya jika tidak ingin terjadi perang besar-besaran. Di kantornya, Pena diberitahu oleh Louis kalau CIA telah berhasil menangkap seorang pendeta yang bekerja di klinik kesehatan tempat istrinya Murphy dan Elisa bekerja. Di sini, Louis mengancam Pena kalau sampai terbukti benar informan yang dirahasiakannya adalah seorang komunis, maka dia akan menganggap Pena sebagai pengkhianat negara. Mendengar hal ini tentu membuat Pena jadi ketar-ketir. Tak ingin karirnya hancur begitu saja, Pena lalu menyiasatinya dengan melobi admin kedutaan Amerika demi membuatkan identitas palsu untuk Elisa. Selain itu, Pena juga meminta Murphy menyembunyikan Elisa ke Kumaral. Namun sayangnya, Pena kalah cepat dengan CIA. Setelah pendeta itu mengaku mengenai cara Elisa melarikan diri, yang mana Elisa kabur bersama Connie, istrinya Murphy. Sementara itu, di depan Connie, Elisa ini mengaku kalau dia sebenarnya bukanlah seorang komunis. Ia hanya dijebak oleh kekasihnya, yaitu si Ivan, untuk masuk ke dalam M19. Elisa sangat percaya pada Ivan dan berharap bisa melakukan hal baik. Meski pada kenyataannya, Elisa malah terjerumus ke sesuatu yang sangat kejam. Kemudian, kita diperlihatkan Carrillo yang tengah sibuk dengan alat penyadapnya untuk memata-matai Pablo. Carrillo sampai hafal betul hal mendetail tentang Pablo semenjak ditunjuk jadi pemimpin operasi penangkapan, seperti suaranya, pola tidur, makanan favorit, dan musik kesukaannya. Selain itu, Carrillo juga paham kode rahasia yang biasa Pablo gunakan saat akan membasmi musuh. Misalnya, saat Pablo mengatakan pangkas ternaknya. Ternak adalah hakim atau politikus yang mendukung ekstradisi. Artinya, Pablo meminta untuk menghabisi mereka. Dan biasanya, daftar orang yang akan disingkirkan selalu bertambah setiap minggunya. Bagi Carrillo, perang dengan narkoboy sudah dimulai. Tapi di sisi lain, dia sendiri ragu sama pasukan yang dimiliki karena banyak cepunya. Oleh karena itu, Carrillo meminta izin atasannya membentuk pasukan baru, berisikan orang-orang yang tak mudah disuap dan setia pada janjinya. Nah, pasukan itu diberi nama Search Block. Para narkoboy juga tidak tinggal diam. Mereka membentuk pasukan berisikan anak-anak remaja yang proses seleksinya diminta terlebih dulu menjadi kurir bubuk haram. Pablo sebenarnya ingin sekali menghabisi Carrillo setelah dia tahu bahwa Carrillo dapat membahayakan bisnisnya. Tapi atas saran dari Gacha, Pablo akhirnya mencoba menyuap Carrillo sebesar 6 juta US dollar agar dia menghentikan dan mengakhiri operasinya. Penawaran ini disampaikan melalui rekannya di kepolisian, yaitu Rodrigo. Tapi Carrillo bukanlah polisi yang dapat disuap seperti yang lainnya. Rodrigo bahkan langsung diusir dari rumahnya saat mengetahui kalau dia diperintah Pablo untuk menyuapnya. Oh iya, selain kasus suap menyuap, pengkhianatan nampaknya sudah menjadi hal biasa di sana. Apalagi yang melatar belakanginya adalah uang, seperti yang dilakukan anak buah Gacha bernama Navegante. Dia menjual informasi pada DIA kalau Gacha akan pergi ke Cartagena. Atas informasi ini, Pena lalu diperintah kedutaan pergi ke Cartagena. Sedangkan Murphy diminta mengawasi jalannya jumpa pers Gaviria di Bogota. Sementara itu, penolakan oleh Carrillo rupanya mendapat respon serius dari Pablo. Saat Carrillo sedang makan bersama istri dan pengawalnya di sebuah kafe,
Mereka diserang oleh anak buah Pablo. Mengingat sudah 2 kali terjadi serangan dalam waktu dekat, membuat Gaviria agak cemas. Apalagi nanti malam dia akan mengadakan jumpa pers sebagai calon presiden yang baru. Tapi berkat dukungan dari sang istri, Gaviria seakan mendapat kekuatan untuk mengatakan di depan publik kalau tetap akan melanjutkan perjuangan Carlos Galan dalam memerangi narkoboy melalui ekstradisi. Carrillo juga nampaknya berupaya balas dendam. Carrillo mengatakan pada Pablo kalau dia akan menghabisinya saat berhasil menemukan keberadaannya. Artinya, bendera perang sudah dikibarkan oleh pemerintah. Oke guys, jadi seperti itulah tadi alur cerita di episode kelima series Narcos. Kira-kira siapa yang menang ya dalam perang antara Pablo dan pemerintah? Buat yang penasaran, saksikan lanjutannya hanya di Plus Plus. Happy and Chill!